Lalu terkait dengan keamanan tadi Anda menyebutkan juga bahwa sebetulnya berdasarkan data memang fraud loss begitu ya Pak untuk kartu kredit contactless ini sebetulnya lebih kecil kalau dibandingkan dengan kartu kredit yang artinya non contactless. Nah khusus untuk di tanah air Pak, apakah artinya Anda melihat begitu ya untuk masyarakat sendiri atau untuk penggunaan dari kartu kredit contactless ini kan segmented Pak. Nah untuk membuat kartu kredit contactless ini ke depannya memang dipercaya baik dari sisi keamanan sebetulnya langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan artinya mungkin oleh pihak bank dan juga pihak-pihak lain Pak? Saya rasa saya akan memberi contoh seperti QRIS ya, QRIS di mana, dalam 2 tahun terakhir ini Bank Indonesia begitu suksesnya bisa mendorong masyarakat menggunakan QRIS. Pada saat QRIS pertama diluncurkan, relaktansi dari masyarakat juga ada gitu ya, di mana mereka juga merasa, "Wah, nanti uang saya hilang atau nanti transaksi juga salah dan sebagainya." Nah, salah satu kunci daripada keberhasilan ini adalah tentunya edukasi. Saya tidak mengharapkan bahwa dalam waktu 1 bulan ataupun dalam waktu 1 tahun mungkin semua masyarakat akan beralih ke dalam, transaksi nirsentuh ini. Tetapi, sejalan dengan semakin banyaknya merchant dalam menerima transaksi nirsentuh, terus kemudian juga dengan banyaknya pengalaman-pengalaman masyarakat itu sendiri pada saat melakukan transaksi, ya, lama-lama saya rasa akan banyak juga masyarakat yang tentunya nanti akan beralih dari transaksi konvensional biasa menjadi transaksi nirsentuh ini. Nah, untuk mencapai ke sana saya rasa perlu waktu dan, perlu kerjasama dari semua, stakeholder ya, baik itu penerbit, kemudian merchant dan juga Bank Indonesia. Baik, lalu Pak masih terkait dengan keamanan apabila ternyata pihak issuer, pihak bank dalam hal ini begitu ya bekerja sama dengan pihak ketiga begitu Pak. Apabila terjadi artinya transaksi atau pembobolan sebetulnya ini nanti sinergi keamanannya akan seperti apa Pak? Pertama kita bicara mengenai keamanan teknologinya dulu ya. Eee, Sejauh ini teknologi yang digunakan untuk transaksi nirsentuh ini boleh dibilang cukup aman, karena memang sudah dibuktikan dan sudah dilakukan research coba di seluruh dunia. Jadi, dalam hal teknologi bisa dikatakan bahwa saat ini cukup prudent lah ya, cukup, bisa dipakai. Nah, faktor kedua adalah faktor operasional. Nah, kalau faktor operasional itu mungkin, akan banyak diatur, dari peraturan yang ada di Indonesia. Contoh tadi dikatakan apabila, proses ini dilakukan oleh pihak ketiga ya, dalam hal ini, eee, penerbit ya, yang diatur oleh, peraturan Bank Indonesia, penerbit masih tetap harus bertanggung jawab. Jadi faktor-faktor operasional keamanannya ini yang tentunya nanti akan kita harus harus lihat ya, apakah, eee, perlakuan atau penyimpanan datanya aman, terus kemudian juga pendistribusian, account itu sudah melalui jalur yang, aman dan juga, bagaimana monitoring dari transaksi-transaksi tersebut ya. Jadi, selain pengguna harus melakukan apa namanya, menjaga keamanan itu sendiri, tetapi juga penerbit juga harus melihat transaksi-transaksi yang irregular ataupun transaksi-transaksi yang mencurigakan. Nah, ini semuanya sebenarnya sudah diatur dalam, peraturan Bank Indonesia dan tentunya Bank Indonesia sendiri juga akan mengawasi hal ini. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak terkait dengan tahun 2024 ini kita juga berada di tahun pemilu begitu dan juga transisi di pemerintahan baru. Anda sendiri melihatnya bagaimana sebetulnya ekspektasi AKI ya terhadap artinya tren konsumsi masyarakat dan juga efeknya terhadap volume dari penggunaan kartu kredit dan juga mungkin penggunaan volume dari kartu kredit yang contactless ini? Ya, saya rasa, mungkin menjawabnya begini, eee, transaksi dengan menggunakan kartu kredit khususnya atau transaksi digital pada umumnya adalah transaksi sebagai pengganti uang tunai. Apapun kejadiannya, apapun situasinya, apabila masyarakat masih bisa melakukan transaksi dan masih merasa nyaman untuk melakukan transaksi, tentunya, transaksi dengan menggunakan kartu kredit juga akan mendapatkan, apa namanya, bagiannya ya. Jadi masih tetap akan dipakai oleh masyarakat. Jadi, dalam situasi tahun ini di mana pemilu dan sebagainya, saya rasa, apabila masyarakat masih merasa aman untuk berpergian, melakukan kegiatannya, dan mereka masih melakukan transaksi-transaksi biasa, itu tentunya transaksi dengan menggunakan kartu kredit pun akan masih berpotensi kan. Dan ini yang, saya masih positif melihatnya, karena saya lihat, eee
masyarakat sekarang pun sudah mulai aware ya dengan situasional, di mana mereka juga tidak lagi terlalu terpengaruh terhadap hal-hal demikian. Baik Pak. Lalu terkait dengan penggunaan kartu kredit Pak, kalau secara umum ya Pak, kita lihat artinya untuk di tahun 2023 terjadi penurunan. Untuk di tahun 2024 sendiri, Anda melihatnya apakah cukup optimistis begitu Pak, penggunaan kartu kredit akan mengalami pertumbuhan seiring dengan juga kalau kita lihat sebetulnya daya beli masyarakat saat ini tengah merosot begitu. Kita lihat ada fenomena makan tabungan juga. Apakah ini akan memberikan dampak begitu Pak kepada volume penggunaan kartu kredit seiring juga dengan mungkin ke depannya begitu ya, pihak issuer akan lebih selektif lagi dalam memberikan artinya pinjaman begitu kepada para nasabahnya? Salah satu yang menyebabkan transaksi kartu kredit turun, terutama di 2 tahun terakhir ini adalah, karena terjadinya masa, pandemi ya, pandemi Covid. Jadi, keterbatasan masyarakat dalam melakukan aktivitas itulah yang membuat transaksi-transaksi kartu kredit menurun. Nah, setelah dibukanya, border atau aktivitas, masyarakat untuk melakukan perjalanan dan sebagainya, kita bisa melihat transaksi kartu kredit langsung meningkat gitu ya. Nah, ini yang, akan sangat berpengaruh terhadap bisnis kartu kredit. Apabila, situasinya masih memungkinkan atau situasinya, bisa membuat orang untuk melakukan perjalanan, melakukan transaksi, kita akan merasa aman. Nah, sebaliknya, dengan fenomena atau dengan banyaknya isu mengenai makan tabungan dan sebagainya, salah satu keuntungan dari kartu kredit ya karena, Bank Indonesia sudah mengatur, kegiatan bisnis kartu kredit ini dengan sangat rigid menurut saya. Ya, beberapa tahun yang lalu Bank Indonesia itu, mengatur bahwa pemegang kartu kredit yang memiliki pendapatan di bawah 10 juta hanya boleh memiliki 2 kartu, contohnya ya. Kemudian juga ada peraturan mengenai income yang harus dibuktikan, ya kan. Terus kemudian juga ada lagi, aturan mengenai jumlah limit yang boleh diberikan oleh penerbit kartu kredit kepada, calon pemegang kartu. Nah, ini semua baru terlihat bahwa baru dirasakan bahwa sekarang ini bahwa, penerbit kartu kredit di Indonesia ini melakukan bisnis kartu kredit dengan sangat prudent. Hal ini bisa dilihat dengan, loss yang, mereka terima dari bisnis kartu kredit ini jauh di bawah rata-rata di, bisnis kartu kredit di dunia ya, itu masih di bawah 2%. Nah, eee, apakah nantinya penerbit akan lebih waspada atau lebih berhati-hati dalam melakukan, pemberian kartu terhadap, calon pemegang kartu, saya rasa ini sudah dijalankan dari awal gitu ya. Jadi, ini saya tidak merasa khawatir bahwa, penerbit akan jor-joran atau akan dengan mudahnya memberikan kartu kredit kepada orang yang tidak tidak layak gitu ya. Jadi, ya dengan singkat kata mereka masih melakukan, pemberian kartu dengan prudent lah.